A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, saudaraku di manapun berada, muslimin dan muslimat. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad PJ Channel. Hilir berdoa dulu, semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bencana dan dari malapetaka, dan juga diberikan rezeki yang halal dan barokah, kesehatan jasmani dan rohani. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan, menunggu lampu hijau seperti itu Lur. Oke Lur, terima kasih semuanya, saudaraku semua yang telah berkomentar dan juga yang telah subscribe. Terima kasih banyak subscribe-nya, dan yang belum monggo di subscribe Lur. Kita di sini sharing, berbagi pengetahuan tentang Satrio Piningit ataupun Imam Mahdi, atau apa yang terjadi sekarang ini. Kita sudah memasuki akhir zaman, bukan gerbang akhir zaman lagi, tapi kita sudah masuk di akhir zaman ya. Tanda-tanda semuanya sudah terjadi. Yang pertama kali apa yang disabdakan Rasulullah itu adalah di mana tanah Arab Saudi sana sudah turun salju Lur, dan sudah subur, tanahnya subur. Nah, sekarang pun sudah terjadi sering, malah bukan hanya hujan, malah kebanjiran, banjir ya toh. Bahkan sungai-sungai pun sudah banyak yang mengalir di sana, dan juga itu turun salju juga. Nah, itu salah satu tanda Lur, ya kan, tanda dari akhir zaman atau munculnya Dajjal. Nah, itu munculnya Dajjal juga kan otomatis munculnya Imam Mahdi, kan seperti itu. Semua sudah terjadi ya kan, apa yang disabdakan Rasulullah. Terus apalagi fitnah merajalela di mana-mana, fitnah ada di mana-mana seperti itu ya kan. Yang benar dianggap salah, yang salah sekarang dianggap benar, malah ya yang salah dianggap seperti apa ya, bosnya atau tuannya seperti itu. Malah banyak yang mendukung orang-orang yang seperti ini ya kan. Terus apalagi sekarang banyak kan tanda-tanda itu, bencana sudah kita lalui, gempa, sering terjadi gempa atau sudah terjadi, juga suatu fitnah yang terbesar dalam sejarah manusia. Apa itu kemarin COVID-19 atau corona, itu fitnah terbesar dalam ya itu ya kan, fitnah terbesar sudah terjadi, yaitu corona itu terbesar itu loh, di seluruh dunia ya kan. Bahkan banyak yang terbunuh seperti itu karena penyakit ini, seperti itu Lur ya kan. Bahkan kita semua pun di jarak ya kan, dalam sholat pun dijarak, pakai jarak. Bahkan banyak masjid yang ditutup waktu itu ya kan. Bahkan waktu itu sedang ramainya gencar, masjid sini tempat saya bekerja itu termasuk lumayan besar masjidnya. Waktu ingin sholat Jumat, ternyata sudah nyampe sana sudah ditutup masjidnya. Saya ingat waktu itulah membuat saya hampir menangis Lur. Menangis, ternyata seperti ini hebatnya, sangat-sangat hebatnya suatu fitnah seperti itu, hingga masjid pun ditutup ya kan. Mungkin masjid di tempat teman-teman banyak yang ditutup ya kan. Bahkan musola pun tutup. Bahkan di bulan puasa kemarin corona tuh banyak yang tutup, banyak yang enggak mengatakan sholat tarawih, tadarus, ditutup. Itu pun saya sempat berpikir seperti inilah, mungkinkah ini awal sebuah kebangkitan. Soalnya kita diserang atau dijajah
sedemikian rupa, sedemikian hebatnya, hingga semua tempat ibadah ditutup, ya kan? Itu istilahnya apa ya? Sebetulnya itu adalah kelakuannya sahabat, serangannya dari apa? Itu sebetulnya itu sihir corona itu lur. Corona itu sebetulnya sihir. Mana banyak yang meninggal, kematian di mana-mana, di semua negara. Bahkan mayat-mayat pun bergelimpangan, bahkan nggak ada yang menolong di negara mana itu di luar sana, ya kan? Nggak ada yang menolong, mayatnya bergeletakan di jalanan. Kalau mau nolong kan takut ketular nantinya, kan seperti itu. Nah itu adalah insya Allah itu adalah pekerjaan dari the New World Order, seperti itu loh. Mereka ingin mendirikan sebuah negara baru, negara satu atau satu negara di seluruh dunia. Nah itu siapa lagi kalau bukan Dajjal itu seperti itu loh. Ingin mendirikan the New World Order. Illuminati juga seperti itu. The New World Order itu kelakuannya itu corona itu loh sebetulnya. Ya kan, itu yang terbesar, corona, fitnah terbesar, penjajahan terbesar, kematian pembesar, dan juga pembunuhan paling besar dalam sejarah manusia. Soalnya bukan hanya perang atau apa, itu kalah dengan corona ini, korbannya begitu banyak, nah kan. Terus sekarang apalagi ya, apalagi sekarang alhamdulillah sudah tidak ada lagi. Mungkin teman-teman banyak yang mengetahui bukan tentang hal yang corona itu ya toh, itu serangan ini. Oke lanjut lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Pemandangan di depan lur, semua sudah ya kan, apalagi menunggu apa lagi, kan seperti itu kita ini. Memang kita ini harus banyak bersabar kayaknya. Memang harus bersabar untuk menunggu kehadiran beliau seperti itu, menunggu kemunculan beliau seperti itu lur. Karena semua tanda-tanda kan sudah terjadi, bahkan yang terbesar pun hampir saya pikir ini adalah pemicunya. Apa itu perang nuklir itu? Saya pikir antara Rusia dan Ukraina, ternyata bukan. Terus saya Palestina dan Israel, ternyata bukan atau masih belum, masih tanda-tanda besar kan. Nah, bahkan kemarin Presiden Iran pun meninggal. Nah, itu sudah tanda-tanya besar. Karena apa? Kabut, penyebabnya kabut. Nah kabut ini bisa dikendalikan, jangan kan kabut, hujan pun bisa dikendalikan, apalagi kabut ya kan. Ya bukan suudon, bukan seperti itu loh, bukan. Kita kan harus apa ya, membaca situasi semua yang terjadi itu loh, ya kan. Yang terdengar sih penyebabnya adalah kabut, ya kan, hingga pilot helikopternya nggak bisa mengendalikan atau apa, nggak bisa tembus. Kalau alam ya, jangankan kabut, hujan aja bisa digerak-gerakkan, bisa dibikin. Jangankan hujan lagi, bukan hanya hujan yang bisa, gempa pun bisa dibuat, ya kan. Itu ya apa ya, saya nggak tahu lagi ngomong apa. Bahkan yang pertama-tama, yang terakhir, yang bukan yang terakhir, pertama gempa di Aceh itu. Jadi saya memperkirakan juga demikian, gempa di Aceh itu buatan, bukan alami. Allahu a'lam bishawab. Menurut penelitian orang-orang pintar sih seperti itu. Coba cari di YouTube, atau YouTube itu ada penyebab gempa di Aceh, ada penyebabnya, bukan buatan. Kok bukan buatan alam, bukan alami tapi buatan, seperti itu loh. Nah terus sekarang
harus menunggu apa lagi, kejadian apa lagi. Semuanya sudah terjadi, Allah yang tahu, dan tentu Allah mengerti dan tahu di mana waktu yang tepat untuk